Halo guys, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel Mas Tejo guys. Oke, kali ini di video ini Mas Tejo akan sharing pengalaman tentang membeli mobil bekas guys. Jadi mobil bekas, mobil tua itu. Jadi sharing pengalaman mobil bekas, mobil tua ya guys. Ini di dalam ini guys, di Carry 1000, Carry Extra, double cabin. Dan unit ini memang jarang guys, karena ini double cabin asli ya guys, bukan modif atau potongan, tapi ini memang tembus ke BPKB juga guys. Ini adalah double cabin yang asli guys. Oke, saya cukup senang memiliki mobil unik ini guys, walaupun banyak beberapa perhatian ya guys. Walaupun cukup banyak beberapa PR yang harus diperbaiki, karena memang dari finishing yang dijual ini guys, jadi hasil yang dijual ini kan ini modifan ya guys, bukan modifan, jadi restorasi guys. Ini mobil ini tuh restorasi, aslinya mobil nggak kepake dan direstorasi, didempul lagi, diwarnain lagi, diperbaiki sana sini. Tetap aja dari saya sih ada sedikit sedikit ketidakpuasan gitu guys. Oke, masih ada kekurangan dan ternyata PR-nya lumayan juga guys. Jadi saya akan bercerita kenapa saya pertamanya membeli mobil ini guys. Oke, kira-kira sekitar sebelum bulan puasa guys ya, sekitaran bulan Februari lah guys, Februari ya, atau misalnya Januari akhir gitu guys. Kebetulan saya punya niat untuk ingin membeli unit roda 4 guys. Jadi karena ya iseng aja guys, iseng aja ingin cari unit roda 4, cari-cari di marketplace, di OLX, dan hingga tibalah di Facebook. Ada beberapa unit yang saya minat gitu guys. Tapi nggak tahu kenapa setelah cari beberapa unit, lihat beberapa unit, berkomunikasi dengan penjualnya, saya jatuh hati sama unit ini guys. Carry karoseri Alexander tahun 91 ya guys, double cabin dan asli gitu guys. Setelah dilihat BPKB-nya lewat melalui foto dan melalui video, dan saya akhirnya ya udah dengan harga yang cocok gitu guys, udah saya minat guys. Nah, pasti ada keraguan gitu guys untuk membeli mobil pertama kali gitu kan. Ada misalnya ketika kita ingin membeli roda 4 bekas, pasti ada keraguan beberapa kondisi gitu guys dari kendaraan yang kita akan beli. Itu pasti ada keraguan, itu wajar guys, dan saya juga mengalami hal itu. Nah, ini apalagi unitnya di luar kota guys. Unitnya di luar kota, di Sukabumi, dan saya kebetulan ada di Bandung. Jadi kebetulan dari harga yang udah disepakati, penjualnya itu bersedia untuk mengantar ke Bandung guys. Oke, dari sebelumnya diceritakan kalau mobil ini normal aja sih, nggak ada kendala gitu guys, nggak ada kendala, dan biasa dipakai harian gitu guys sama pemilik sebelumnya guys. Jadi saya juga bakal gimana ya, apakah saya harus menggunakan jasa inspektor gitu guys? Ya mungkin itu perlu guys, inspektor mobil itu perlu, apalagi kalau mobil yang untuk ukuran harga 50 juta ke atas, itu menurut saya sih perlu. Tapi karena ini harganya di bawah 50 juta guys, dan kita sangat-sangat perlu tahu juga sih minusnya apa dari mobil ini ya guys, dari unit ini kepada penjual. Jadi penjual sih bilangnya, waktu saat itu ya guys, penjual sih bilangnya sih nggak ada kendala guys, nggak kendala. eh, Oke, tidak ada kendala, jadi tetap aja saya kan nggak lihat unit guys. Tapi karena dari salah saya juga sih ya, karena saya kadung 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 suka dengan mobil ini guys, dan karena unitnya jarang juga, jadi saya berpikiran bahwa mungkin walaupun ada PR-nya nggak begitu banyak gitu guys. Soalnya kan ini mobil spare partnya lumayan banyak juga, mobil tua, walaupun mobil tua spare partnya lumayan banyak. Dan kalau lihat dari beberapa review itu, mobil ini tuh irit, minim perawatan ya, bukan minim perawatan, jadi perawatannya tergolong mudah gitu guys ya. Oke, akhirnya diantarlah mobil ini dari Sukabumi ke Bandung, dan videonya itu yang ada di video yang sebelumnya ya guys. Jadi diantar, kemudian transaksi lah. Setelah saya cek unitnya itu, saya nggak ada masalah, karena karena yang udah cocok sesuai dengan ekspektasi dari minus dan plusnya juga guys. Oke, dan transaksi itu selesai, penjualnya kembali pulang, dan mobil saya simpan dulu di kantor, dan besok aja dan saya cek. Oh iya, dari minusnya itu si penjualnya bilang ada minus rem tangan ya guys. Rem tangannya itu udah blong atau putus, rem tangannya yang bagian belakang itu udah putus. Oke, di hari berikutnya saya langsung cari mekanik ya guys, cari mekanik panggilan yang terdekat, dan dapatlah mekanik tersebut dan dicek. Dan unit ini dicek guys dari pengeremannya. Setelah dicek itu ternyata nggak putus si tali
remnya itu nggak putus, dan ternyata yang masalah itu ada dari silinder remnya guys. Jadi silinder remnya udah kotor dan karet master remnya juga udah kotor, udah harus perlu diganti dan digantilah. Oke, ternyata nggak di situ aja guys, nggak di situ aja. Jadi ternyata belum bisa ngerem juga karena apa? Karena si minyak remnya itu nggak ngalir guys. Minyak remnya itu nggak ngalir dan dicurigai dari sentral remnya. Setelah dibongkar, dicek ternyata benar sentral remnya bermasalah. Jadi gantilah sentral remnya. Dari situ aja udah lumayan udah lumayan keluar biaya guys. Ada 900.000 itu keluar guys dengan ongkosnya ya, ongkos pengerjaan mekaniknya ya guys. Terus mobil ini saya bawa pulang dengan normal dan lancar. Oke, jadi berikutnya pas begitu pagi saya nyalakan ternyata keluar asap guys dari knalpotnya. Jadi keluar asap, dan kalau udah panas kalau siang itu nggak keluar. Kalau misalnya kita bawa itu udah nggak keluar asap. Nah ini curiganya sih ini antara leher ya guys atau seal clamp. Seal clampnya udah harus diganti dan ini lumayan. Kalau dicek itu lumayan. Perbaikannya lumayan, bisa sekitar 2 juta ya guys. Ya itu adalah PR-nya lagi guys, itu PR-nya lagi next. Oke, nggak dari situ, ternyata gini guys, setelah saya isi bensin full 200.000 guys, udah isi full, itu mobil nggak dipakai berapa hari ya guys, ya lumayan lah, nggak hampir seminggu nggak dipakai, dan ketika saya akan pakai itu ternyata bensinnya langsung habis guys. Itu bensinnya langsung habis guys. Saya kaget, kenapa nih, ada apa nih, ada kebocoran mungkin ya guys. Setelah saya cek memang betul guys, jadi di tangkinya itu ada kebocoran. Nah, kebocorannya dari sini ya guys. Oke, jadi saya juga curiganya kenapa nih, kemarin juga isi, sebelumnya juga sudah pernah isi juga, karena konsumsi bahan bakarnya cepat habis gitu guys. Ya nggak normal, nggak wajar. 15 km per liter itu enggak gitu guys. Mungkin di bawah 10 bah. Dan ternyata ada kebocoran dari tangki. Jadi miring gini, jadi kalau buka weh. Ano gimana nggak tuh? turun dulu aja, turun. Enggak kok. Ini Iya bukain. Sama turun. Kayak sedih. Tangkinya itu perlu ditambal guys, jadi saya harus tambal dulu si tangkinya itu biar si bensinnya nggak bocor ya guys. Ada aja ya. Oke, setelah ditambal ya ternyata ya sampai sekarang sih nggak ada mas. Ya mungkin PR-nya baru sampai ini baru segitu ya guys, baru dari segitu aja udah lumayan, PR-nya udah lumayan banyak ya, mobil tua ya guys ya. Itulah sharing pengalaman saya beli mobil tua guys. Oke, ini karena apa ya, karena menurut saya kalau punya mobil itu mobil muda, kita harus lebih paham tentang mobilnya juga guys, tentang mesinnya, tentang kerusakan-kerusakan yang biasa terjadi, tentang suku cadangnya, troubleshooting guys, itu penting sih guys. Jadi bila di suatu perjalanan yang di tengah perjalanan mogok itu guys, jadi kita bisa troubleshooting sendiri ya guys. Itu penting sih sebenarnya. Baru setelah itu mungkin kalau kita nggak bisa, baru kita butuh bantuan mekanik yang ahli ya guys. Dan kita harus jadi kalau mobil tuh jadi pegangan gitu guys. Mungkin dulu ini mobilnya pegangan yang punya ya guys, pegangan yang punya tahu troubleshootingnya, dia nggak istilahnya nggak sulit untuk kalau misalnya ada trouble gitu guys. Jadi tapi karena saya baru gitu guys, jadi banyak sesuatu yang harus dipelajari dulu gitu dari si mobil ini guys. Jadi begitu nanti ada troubleshooting ya kita bisa bisa atasi itu dengan mudah ya guys. Ya gitu aja pengalaman saya membeli mobil tua ini guys ya. Jadi semoga berguna, bermanfaat untuk kalian yang akan meminang mobil tua, mobil bekas. Perlu dilihat dulu gitu guys, perlu disurvei perlu dicek secara mendetail gitu guys untuk kondisi mobilnya guys, agar kita tahu gitu fair dengan adil gitu antara si penjual dan pembeli, itu tahu kerusakan ini dan kesepakatannya ini. Gitulah guys. Oke, untuk seperti itu memang ya udah, mungkin kesalahan saya menemukan minusnya di akhir, ada sesuatu akhir yang saya nggak cek di awal gitu guys ya. Tapi udah kadung suka juga sama unitnya, itu juga mungkin konsekuensinya, jadi saya terima sih guys. Oke, itu aja guys. Mohon maaf bila ada kesalahan.